Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa ada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya, ada Salsabila sebagai moderator, dan ada Nabila sebagai presentator pertama, ada Teh Elma sebagai presentator kedua, ada Teh Yuli sebagai presentator ketiga, dan ada Kang Fadlan sebagai presentator keempat. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Refleksi atas Keteladanan Kepemimpinan Rasulullah SAW. Nah teman-teman, jadi di sini ada 4 poin pembahasan, di antaranya yang pertama pengertian, yang kedua sifat dan karakter utama, yang ketiga prinsip kepemimpinan, dan yang keempat refleksi untuk masa kini. Poin pembahasan pertama yaitu pengertian yang akan disampaikan oleh presentator pertama kita kepada Teh Nabila, disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian refleksi atas keteladanan kepemimpinan Rasulullah SAW. Proses merenungkan, memahami dan mengambil pelajaran dari sikap perilaku serta cara Rasulullah SAW memimpin umat, kemudian mengaitkannya dengan kehidupan dan kepemimpinan kita saat ini agar dapat diteladani dan diamalkan. Refleksi ini tidak hanya berhenti pada mengetahui kisah kepemimpinan Rasulullah, tetapi meliputi kesadaran nilai seperti amanah, adil, jujur, dan rendah hati. Evaluasi diri sejauh mana kita sudah meneladani sifat beliau. Penerapan nyata dalam kehidupan pribadi, sosial, organisasi maupun dakwah. Dengan refleksi atas keteladanan dan kepemimpinan Rasulullah SAW, seseorang diharapkan mampu membentuk kepemimpinan yang berakhlak, bijaksana, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sebagai uswatun hasanah, teladan terbaik. Poin pembahasan kedua yakni sifat dan karakter utama yang akan disampaikan oleh presentator kedua kita kepada Teh Elmas, dipersilakan. Nah, melanjutkan dari pembahasan rekan saya sebelumnya yaitu tentang pengertian refleksi keteladanan kepemimpinan Rasulullah SAW. Dalam hal tersebut pasti adanya berkaitan dengan sifat dan karakter utama yang dimiliki oleh Rasulullah untuk kita jadikan sebagai contoh untuk merefleksikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada Al-Amin dan Amanah. Rasulullah SAW dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang paling dipercaya. Dia selalu menjaga amanah baik dalam urusan kecil maupun urusan besar. Kalau kita refleksikan ke kehidupan sekarang, ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga kepercayaan orang lain, baik di sekolah, kampus, organisasi, maupun di dunia digital. Jangan sampai kita menyebarkan informasi yang salah atau berita bohong. Seorang pemimpin atau teman yang amanah akan selalu dihargai dan dipercaya oleh orang lain. Nah, yang kedua adalah sidik atau kejujuran. Rasulullah SAW selalu jujur dalam ucapan maupun tindakan. Kejujuran itulah yang membuat beliau dihormati dan diikuti oleh banyak orang. Di zaman sekarang, jujur juga sangat penting. Dengan jujur, kita membangun kepercayaan dan reputasi. Kebohongan, sekecil apapun bisa merusak hubungan dan membuat orang lain sulit untuk mempercayai kita. Kejujuran adalah fondasi setiap kepemimpinan dan hubungan yang sehat. Yang ketiga yaitu rendah hati dan dekat dengan umat. Walaupun beliau adalah pemimpin umat, Rasulullah hidup dengan sederhana dan selalu dekat dengan rakyatnya. Beliau hadir, mendengar, dan peduli terhadap masalah orang-orang di sekitarnya. Refleksinya untuk kita hari ini adalah tidak sombong karena jabatan atau status. Seorang pemimpin sejati adalah yang mau turun tangan, mendengar, dan membantu orang lain
Sikap rendah hati ini bisa diterapkan di organisasi, komunitas, maupun di kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat yaitu rahmat atau kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin dengan penuh kasih sayang. Beliau memperlakukan semua orang dengan baik, bahkan mereka yang memusuhinya. Dalam kehidupan sekarang, ini mengajarkan kita untuk bersikap adil dan penuh perhatian kepada semua orang. Dengan ramah, hubungan kita dengan keluarga, dengan teman, atau dengan rekan kerja bisa menjadi lebih harmonis dan kita menjadi pribadi yang dicintai. Keempat, sifat dan karakter utama Rasulullah SAW yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa kepemimpinan Rasulullah ini bukan hanya tentang memerintah, tetapi menjadi teladan melalui akhlak, amanah, jujur, rendah hati, dan penuh dengan kasih sayang adalah sifat yang bisa kita terapkan hari ini. Maka dari itu, marilah kita refleksikan dan praktikkan keteladanan beliau, sehingga kita tidak hanya menjadi pemimpin yang diikuti, tetapi juga menjadi pribadi yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Poin pembahasan ketiga yakni prinsip kepemimpinan yang akan disampaikan oleh presentator ketiga kita kepada Teh Yuli, kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip kepemimpinan dalam refleksi atas keteladanan kepemimpinan Rasulullah SAW. Nah, di sini ada prinsip keadilan, yaitu memperlakukan semua orang tanpa memandang suku, ras, atau agama, serta menegakkan hukum serta setara. Selanjutnya yaitu bijaksana atau hikmah, menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik dan tidak memaksakan atau tabligh, menjadikan teladan yang nyata dari ajarannya. Berorientasi pada kesejahteraan rakyat, membangun ekonomi yang berkeadilan, mencegah kesenjangan, dan menjadikan rakyat sebagai prioritas bukan alat kekuasaan. Nah, musyawarah dan transparansi, menyelesaikan masalah melalui diskusi dan klarifikasi, menjadikan pemerintahan yang terbuka. Dalam kepemimpinan Rasulullah SAW didasarkan pada akhlak yang mulia dan keteladanan nyata. Beliau ini dikenal jujur dan amanah, sehingga mendapatkan kepercayaan penuh dari umatnya. Dalam memimpin, Rasulullah SAW bersikap adil tanpa membedakan status sosial, serta selalu mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Nah, beliau itu juga mengedepankan musyawarah dan mengambil keputusan sebagai bentuk penghargaan terhadap pendapat orang lain. Nah, selain itu, Rasulullah SAW juga memimpin dengan empati dan kasih sayang, sehingga umatnya mengikuti beliau dengan kesadaran dan keikhlasan. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi sebuah keteladanan penting bagi kepemimpinan di segala bidang kehidupan. Poin pembahasan keempat yakni refleksi untuk masa kini yang akan disampaikan oleh presentator keempat kita kepada Kang Fadlan, kami persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang refleksi masa kini. Refleksi untuk masa kini, pemimpin sejati kita merindukan pemimpin yang berakhlak mulia, berhati nurani, pro rakyat, dan solutif, bukan hanya politisi biasa. Respon teknologi, bijak dalam bermedia sosial, tidak mudah menelan informasi, dan terus mengklarifikasi kebenaran. Pendidikan dan moral, pendidikan harus mengedepankan akhlak kejujuran dan pemahaman agama, membentuk individu yang mampu memimpin menuju kemakmuran. Setiap individu adalah pemimpin, meneladani Nabi Muhammad. Nabi dimulai dari lingkungan terdekat, keluarga, dan profesi masing-masing, dengan berlaku jujur, amanah, dan adil. Nah, teman-teman, setelah tadi kita mendengarkan pembahasan tentang apa itu refleksi atas keteladanan kepemimpinan Rasulullah SAW dan juga bagaimana sifat dan karakter utama beliau, prinsip kepemimpinan beliau, dan juga bagaimana refleksi untuk masa kini. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya kepemimpinan Rasulullah SAW merupakan contoh teladan sempurna yang menggabungkan kekuatan moral, keadilan, dan kasih sayang. Beliau memimpin dengan hati,
bukan hanya kekuasaan, menegakkan kebenaran dengan kejujuran, amanah, dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, dan orientasi pada kesejahteraan rakyat menjadi pondasi utama dalam kepemimpinannya. Untuk masa kini, keteladanan beliau menjadi inspirasi bagi semua orang, baik itu pemimpin maupun individu, yakni untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang memiliki peran sebagai pemimpin di lingkungannya, dan dengan meneladani Rasulullah SAW, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, damai, dan bermartabat. Nah, teman-teman, mungkin sekian presentasi pembahasan yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.